Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Semansa Podcast dari SMA Negeri 1 Mejayan untuk Indonesia. Halo Sobat Semansa semua, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat kapanpun dan dimanapun teman-teman berada. Nah, kita kali ini memasuki podcast episode 2, yakni podcast spiritual. Bersama aku, Amreta Laras Pertiwi, dan aku, Yesin Ingrianti. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kalau beberapa hari yang lalu, khususnya umat muslim memperingati hari spesial, yaitu Tahun Baru Hijriah 1444. Lalu, kita akan berbincang mengenai Sambut Berkah dan Kemuliaan Muharram. Dan juga saat ini kita juga mendapatkan kesempatan untuk mengundang salah satu bintang tamu kita yang tentunya sangat fresh di Mbak Amreta. Kira-kira Sobat Semansa tahu nggak nih siapa bintang tamu kita kali ini? Oke, kita akan spill sedikit ya terkait prestasi-prestasi beliau. Untuk yang pertama, beliau meraih juara 3 MTQ tingkat Jawa Timur di Surabaya pada tahun 2008. Juara Harapan 1 MTQ tingkat Jawa Timur di Jember pada tahun 2009, dan juga beliau lulusan UIN Sunan Maliki, Malang tahun 2015. Nah, beliau adalah Bapak Alia Nasar SPD selaku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Mejayan. Assalamualaikum Pak Alia, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Oke, buat teman-teman di luar sana yang belum tahu siapa sih Pak Alia, mungkin dari Sobat Semansa juga masih asing. Siapa sih Pak Alia? Boleh Pak mohon kesediaannya untuk memperkenalkan diri secara singkat. Oke, baiklah, mungkin anak-anakku masih banyak yang belum kenal saya, maka dari itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Alia Nazar Zulfa SPD, biasanya dipanggil anak-anak Pak Al. Nah, saya lahir di Madiun tanggal 19 Juni 1996. Sekarang umurnya 26. Untuk statusnya jangan ditanyakan lagi, pasti single. Untuk riwayat pendidikan saya dulu alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015. Terus pengalaman saya mengajar sebelum saya ada di sini, saya dulu mengajar di SMPN 1 Pujon Kabupaten Malang. Mulai dari tahun 2019 sampai 2022. Akhirnya pindah di SMPN 1 Mejayan sampai sekarang. Mungkin itu. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari Pak Alia. Mungkin teman-teman di luar Semansa masih asing siapa sih Pak Alia, udah kenal kan ya. Dan juga buat Sobat Semansa juga, siapa sih Pak Alia? Beliau adalah guru baru di sekolah kita tercinta ini. So, langsung aja kita masuk ke bincang-bincang santai kita kali ini mengenai tadi ya tentang sambut berkah dan juga kemuliaan di bulan Muharram. Bicara-bicara tentang Muharram nih Pak, sebenarnya apa sih arti dari Muharram itu sendiri? Iya. Untuk Muharram ini, Muharram itu berasal dari kata bahasa Arab yang berbunyi Muharram. Artinya di situ adalah diharamkan. Jadi untuk Muharram ini merupakan tahun baru umat Muslim. Biasanya di situ diharam, karena artinya tadi kan diharamkan. Jadi di situ pada waktu zaman Nabi itu dilarang untuk melaksanakan perang karena termasuk hari suci atau diharamkan untuk berperang. Mungkin itu. Oke, selanjutnya ini juga ada beberapa pertanyaan nih Pak. Kan di dalam bulan Muharram itu ada yang disebut hari Asyura. Sebenarnya apa sih maksud dari hari Asyura dan bagaimana sejarah terjadinya nih Pak? Untuk Asyura ini kan merupakan amalan yang utama ya, amalan utama yang kita laksanakan selama masuk bulan yang ke-10 ya, sebelum Muharram itu dilaksanakan puasa Asyura. Apa manfaat dari puasa Asyura di sini adalah bisa menjadi penggugur dosa kalian selama tahun yang lalu, dan juga bisa menjadi penghapus dari dosa yang akan datang, tahun yang akan datang. Jadi pernah Nabi Muhammad itu ditanya mengenai keutamaan dari puasa Asyura itu apa? Yaitu tadi bisa menghapus dosa kalian
tahun yang lalu dan juga tahun yang akan datang. Mungkin seperti itu. Tapi nih Pak, kadang kita yang anak-anak remaja khususnya di usia kita saat ini kan kadang kita nggak tahu nih Pak, sebenarnya apa sih kemuliaan dari yang tadi disebutkan Pak Alia. Kadang kata, kalaupun tahu mungkin aku mau ikut-ikutan, nanti biar dapat ini. Nah itu sebenarnya gimana sih Pak? Ya sama dengan yang saya jelaskan tadi, bahwasanya namanya puasa sunnah itu pasti kan boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Kalau dikerjakan pasti akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, apalagi 10 Muharram kan saya bilang tadi adalah bulan yang sangat suci. Maka dari itu kalau ada satu orang untuk melaksanakan pasti akan mendapatkan pahala yang spesial kayak Muharram ini kan tadi. Jadi keistimewaannya adalah itu bisa menghapus dosa kalian selama tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Seperti itu. Oke Pak, jadi selanjutnya ini juga ada nih Pak beberapa istilah-istilah untuk bulan Muharram sendiri, yaitu dijuluki sebagai Asyhurul Hurum. Itu maksudnya bagaimana sih? Nah, untuk Asyhurul Hurum itu artinya adalah bulan-bulan yang disucikan. Sama juga dengan halnya bulan Zulhijjah, yang Muharram ini kan termasuk juga Asyhurul Hurum ya, atau bulan-bulan yang disucikan. Ini juga termasuk bulan yang disucikan oleh umat Islam. Selain Muharram ada lagi bulan Zulhijjah, terus ada bulan Rajab dan lain sebagainya. Jadi termasuk bulan-bulan suci yang ada di umat Islam, termasuk Muharram ini. Nah, seperti yang disebutkan Pak Alia tadi, di bulan Muharram ini pastinya kita sebagai umat Islam atau Muslim mengamalkan beberapa hal. Nah, kira-kira apa nih amalan yang paling utama yang baiknya dilakukan di bulan Muharram ini, Mbak? Ya, selain tadi ya, untuk yang utama adalah kita melaksanakan puasa ya, puasa Asyura. Ada juga yang kemarin dilaksanakan oleh sekolahan kita, ya sempat dilaksanakan kemarin ya. Kalau nggak salah kemarin adalah menyantuni anak yatim. Nah, di situ kita melaksanakan kayak menyisihkan harta kita kepada orang yang anak yatim yang kurang beruntung daripada kita. Nah, di situ kita diharuskan untuk memberikan sedekah kepada anak yatim. Ya, itu apakah yatim piatu, yatim yatim tidak punya bapak atau ibu atau kedua-duanya itu sama saja. Di situ nanti kita melaksanakan santunan anak yatim dengan cara kita memberi sedikit sedekah kita kepada anak yatim dengan cara kita sunnahnya itu mengusap kepalanya. Jadi berarti ungkapan kasih sayang kita kepada orang yang belum beruntung kayak anak yatim dan sebagainya itu. Mungkin itu. Jadi tentunya di bulan Muharram ini tuh ada beberapa hal-hal yang patut kita amalkan ya Pak. Dan tentunya bakalan mendapatkan pahala yang sangat spesial. Oke Pak, jadi selanjutnya ini apa sih tanggapan Bapak mengenai perayaan Grebeg Suro? Kan ini banyak nih mungkin yang dilakukan masyarakat-masyarakat mulai udah turun-temurun Pak. Bagaimana pendapat? Untuk menurut saya itu pelaksanaan yang bagus. Kenapa bagus? Karena Grebeg Suro itu kan biasanya istilahnya itu tujuannya adalah melestarikan budaya. Jadi di situ tujuannya selain memperingati 10 Muharram itu tadi, ada tujuannya melestarikan budaya agar generasi muda itu paham. Jadi budaya nenek moyang itu gimana, paham. Jadi menurut saya itu kegiatan yang sangat positif. Bisa juga menjadi negatif apabila pelaksanaannya itu dikaitkan dengan hal-hal yang dilarang oleh Islam. Contohnya minum-minuman khamr itu kan biasanya ada ya. Jadi kita dalam rangka melestarikan budaya tapi di situ disempatkan hal-hal yang kurang baik seperti minum-minuman khamr. Itu kan termasuk dilarang oleh Islam. Nah, seperti itu. Jadi tergantung niatnya. Kalau niatnya bagus pasti diperbolehkan seperti itu. Oke Pak, selanjutnya nih bulan Muharram kan merupakan bulan yang penuh dengan rahmat. Kira-kira ada cerita spesial nggak nih Pak di bulan Muharram ini? Muharram ini kan bulan yang sangat kayak istilahnya itu istimewa. Kenapa istimewa? Pada waktu itu pada zaman Nabi, kayak contohnya zaman Nabi Ibrahim kan salah satu mukjizatnya adalah
dia itu tidak mati walaupun dikasih serangan oleh Raja Namrud berupa dicemplungkan dikasih api tetapi tidak mati, karena itu adalah merupakan mukjizat. Pada waktu itu juga bertepatan dengan 10 Muharram. Ada lagi pada Nabi Musa alaihissalam ya. Di situ kan pada waktu itu Nabi Musa itu dikejar sama Raja Fir'aun karena Nabi Musa tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Raja Fir'aun, yakni untuk menyembah berhala. Pada waktu itu kan Raja Fir'aun mengejar Nabi Musa sampai akhirnya Nabi Musa itu kepepet di Laut Merah. Dan pada waktu itu akhirnya Allah memberikan mukjizat berupa tongkat yang bisa membelah Laut Merah. Dan waktu itu akhirnya bisa menyelamatkan seluruh kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Dan akhirnya Raja Fir'aun dan pengikutnya juga tenggelam karena tongkat yang sudah dikasih sama Allah itu tadi dijeburkan. Akhirnya Raja Fir'aun dan berikutnya terkubur di dalam Laut Merah. Itu termasuk peristiwanya juga pada tanggal 10 Muharram. Seperti itu. Jadi keistimewaannya sangat banyak. Tidak hanya Nabi Ibrahim, tidak hanya Nabi Musa, Nabi yang lain juga mengalami apa yang dialami oleh mengenai keistimewaan 10 Muharram itu tadi. Jadi bertepatan dengan 10 Muharram. Jadi semua peristiwa itu tadi yang saya contohkan itu terjadi pada waktu 10 Muharram. Seperti itu, gambarannya seperti itu. Ya nih Pak Alia, dari tadi kan kita udah bincang-bincang nih terkait Muharram, tahun baru Islam ya teman-teman semua ya. Mulai dari peristiwanya, mulai identik dengan hari-hari apa aja. Nah sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi tahun baru Islam ini jatuh pada tanggal 1 Muharram? Oke, untuk mengenai itu kenapa kok terjadi ada yang namanya 10 Muharram yang terjadi hari ini? Kenapa? Itu berawal dari peristiwa Nabi Muhammad. Pada waktu Nabi Muhammad SAW ya, dengan pertama kalinya beliau itu melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, pada waktu itu akhirnya terjadilah peristiwa yang namanya sampai sekarang diabadikan sebagai tahun baru Islam, 1 Muharram itu tadi. Jadi peristiwa pertama kalinya Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi itu yang melatar belakangi adanya bulan Muharram. Seperti itu. Jadi bulan Muharram itu bulan yang Masya Allah sekali ya Pak ya. Ya selanjutnya ini kan biasanya di bulan Muharram itu di masyarakat itu sering ada yang dimaksud dengan pantangan menggelar pernikahan nih Pak. Itu katanya tuh bisa berdampak pada kehidupan yang akan dijalani. Itu menurut Pak Alia tuh gimana sih? Kalau menurut saya ya, saya ini pernah membaca ya di salah satu bacaan. Menurut saya yang diberitakan ya kayak Mbak yang ditanyakan itu apakah Muharram itu bulan yang sangat misteri dan sebagainya, mengerikan. Menurut saya itu adalah mitos. Kalau menurut syariat Islam, jadi yang ada menafsirkan bahwasanya bulan Muharram itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan itu tidak benar. Jadi syariat Islam itu menegaskan bahwasanya tidak ada yang hal seperti itu. Mungkin itu hanya mitos orang ya. Jadi menurut syariat Islam tidak ada yang melarang ya, mengenai itu tadi pelaksanaan kegiatan pernikahan itu dilaksanakan bulan Muharram itu tidak apa-apa. Jadi tidak ada kaitannya dengan hal seperti itu. Itu hanya mitos. Seperti itu. Oke, terjawab sudah ya teman-teman. Mungkin banyak banget nih yang ditanyakan yang terkait pertanyaan tadi sebelumnya. Apalagi kan kita khususnya ya tinggal di Jawa yang penuh dengan budaya-budayanya. Ya, berarti kita harus saling menghargai aja karena setiap orang tuh punya pemikirannya sendiri-sendiri dan juga punya pendiriannya sendiri-sendiri gitu ya dia. Bener banget Mbak Amrita. Nah selanjutnya nih Pak, kalau boleh tahu mengapa sih bulan Muharram itu dinamakan sebagai Syahrullah? Nah itu tadi itu pertanyaan yang awal, itu kaitannya dengan yang awal tadi, bahwasanya Syahrullah itu artinya adalah bulan Allah yang sunyi.
Maksudnya sunyi di situ tidak diperbolehkan pada waktu zaman Nabi itu ya, tidak diperbolehkan adanya perang atau pertumpahan darah. Syahrullah itu adalah bulan Allah yang suci. Jadi yang suci atau yang sunyi. Jadi tidak dibolehkan pada waktu itu terjadi peperangan pada zaman Nabi ini. Seperti itu, insyaallah. Masya Allah, tadi kita udah ngobrol banyak banget terkait dengan tahun Muharram, tahun baru Islam. Kenapa tepatnya jatuh pada tanggal 1 Muharram dan juga amalan-amalannya ya. Terus terakhir nih Pak Alia, kita sebagai generasi muda, penyikapan kita terhadap tahun baru Islam ini bagaimana sih Pak? Ya, mungkin untuk saya menitipkan pesan ya terhadap generasi muda, generasi penerus bangsa. Ya. Ini kan bulan Muharram ini kan merupakan bulan yang paling istimewa, maksudnya termasuk yang istimewa di perayaan umat Islam. Maka dari itu saya harapkan untuk anak-anak mulai sekarang ya minimal kita itu melaksanakan amalan-amalannya. Ya, yang paling utama adalah yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura itu dilaksanakan pada waktu 10 Muharram. Nah, itu wajib kita laksanakan sebagai ungkapan kita untuk menghormati tahun baru Islam, ya ini bulan Muharram. Mungkin seperti itu. Oke, itu tadi pesan buat teman-teman semua, khususnya seperti kita ya, generasi muda dan juga sobat semansa dan juga seluruh teman-teman yang menyaksikan podcast spiritual kita kali ini. Oke, dari bincang-bincang spiritual kita, maka dapat disimpulkan bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulan yang suci, bulan yang Masya Allah, di mana banyak peristiwa-peristiwa pada zaman Nabi yang sangat-sangat bisa membuat siswa-siswi itu terinspirasi bahwasanya bulan-bulannya Allah itu bulan-bulan yang benar-benar suci dan harus diagungkan dan penuh berkah tentunya ya. Bener Mbak. Jangan lupa yuk kita bareng-bareng buat sama-sama nih kita belajar gimana sih penyikapannya baik terkait dengan tahun baru Islam ini. Gitu. Terima kasih Pak Alia atas motivasi dan juga saya juga terima kasih ya. Semoga selalu sehat ya Pak amin, ya. Amin. Amin. Gitu aja, kita akan berjumpa lagi di Semansa Podcast di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.